Pembahasan tentang sosok pemimpin akhir zaman, yakni keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi. Kemunculan Al-Mahdi adalah ketika umat Islam hampir saja putus asa dari rasa ketidakmungkinan Islam akan bebas dan selamat saat musuh-musuh Islam seperti bersatu untuk menghabisi kaum muslimin dan Islam. Segala daya seolah-olah menjadi lemah, segala jalan seolah-olah menjadi tumpul dan mandul, segala upaya rasa-rasanya sudah hampir habis. Dan di saat itulah Al-Mahdi muncul. Kezaliman merata di muka bumi, kejahatan dan kekejaman musuh-musuh Islam kepada Islam dan kaum muslimin begitu nyata dan vulgar. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menunjuk sosok yang layak dan pantas dari keturunan Nabi Muhammad untuk menjadi pemimpin yang akan mempersatukan kalimat kaum muslimin. Dan di tangannya nanti insyaallah ta'ala khilafah Islamiyah penutup fase kelima akan diwujudkan. Dialah Al-Mahdi. Kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi Al-Muntazar, ini istilah orang Syiah. Tapi perlu kami tegaskan, ada perbedaan yang sangat kontras antara Al-Mahdinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan Imam Mahdi Al-Muntazar versi Syiah. Di buku-buku induknya kaum Syiah, mereka mengatakan Imam Mahdi ini kalau sudah muncul, kerjaan pertamanya adalah membangkitkan Abu Bakar dan Umar dari kuburan, lalu dihidupkan. Setelah itu disiksa, diazab sampai hari kiamat, karena mereka berdua ini dianggap tauhidnya orang Arab. Kemudian Bunda Aisyah mereka gali dari kuburannya, lalu dihidupkan katanya oleh Imam Mahdi, lalu dirajam, dihidupkan, dirajam. Masjid Nabawi diratakan dengan tanah oleh Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Setelah itu mereka bertolak menuju ke Makkah. Ka'bah juga dihancurkan. Lalu kedua tanah suci dipindahkan ke Qum dan Karbala di Iran. Inilah versi Al-Mahdi versi Syiah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Itu semua tidak akan pernah wujud. Kenapa? Hadis-hadis yang dipegang oleh mereka seluruhnya hadis-hadis karangan ulama mereka, hadis-hadis palsu karangan ulama mereka. Sementara nasab dari Imam Mahdi Al-Muntazar versi Syiah, silsilahnya katanya sampai kepada Husain bin Ali. Sementara kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini nasab Al-Mahdi adalah kepada cucu Rasulullah yang bernama Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali. Sementara Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamla'ul arda adlan wa amna kama yamla'uhu zulman wa jawra. Kedatangan Al-Mahdi akan merubah dunia, diisi dengan keadilan dan keamanan, sejahtera, makmur di mana-mana. Sebagaimana sebelum Al-Mahdi datang,
bumi dipenuhi oleh kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan kesemena-menaan serta kediktatoran. Masya Allah, sosok inilah yang paling dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh ulama-ulama besar hari ini. Hanya saja kita tidak dapat dan tidak boleh memastikan tanggal, bulan, dan tahun. Hanya saja tanda-tanda dan ciri-cirinya boleh dikata hampir lengkap. Tugas yang teramat berat dipikul oleh sosok Al-Mahdi ini, menjadikan orang yang akan terpilih menjadi Al-Mahdi itu dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang lengkap pada dirinya, menjadikan dia secara pribadi mencoba mengelak-elak, mencoba menghindar dan menjauh supaya tidak dibaiat oleh kaum muslimin. Tetapi Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang telah Allah tetapkan itu pasti akan terjadi, dan yang tidak Allah tetapkan tidak akan pernah wujud. Masyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Al-Mahdi ini termasuk dalam bahagian usul akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ini dianggap masalah-masalah cabang. Masalah boleh percaya boleh tidak. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi sampai 160-an hadis. Hadis-hadis sahihnya sampai di atas 20-an hadis. Riwayat tentang Al-Mahdi sampai ke tingkat mutawatir maknan la lafzan. Ini maknanya riwayat tentang Imam Al-Mahdi, kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quranul Karim. Maka mendustakan keberadaan Al-Mahdi di akhir zaman, menurut keyakinan para ulama-ulama qudama dan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama dulu dan ulama-ulama sekarang, orang yang mendustakan kemunculan Al-Mahdi, orang ini batal imannya, gugur 2 kalimat syahadatnya. Baik, ibarallah, ma'asyiral muslimin, kami sudah jelaskan ciri-ciri fisik laki-laki tersebut. Kata Rasulullah SAW, dia mirip dengan saya akhlaknya, tapi tidak mirip dengan saya secara fisik, beda dengan Nabi. Yang nampak begitu berbeda dari Nabi Muhammad SAW adalah warna kulit. Ini yang begitu nampak berbeda. Ibarat ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, coba dibuka Al-Quran terlebih dahulu, surat An-Nur ayat 55. Kondisi dunia sebelum Al-Mahdi muncul, kondisi Islam sebelum Al-Mahdi muncul, tersirat di dalam surat An-Nur ini. Al-Mahdi kan menjadi khalifah nanti kan. Nah, kekhalifahan ini kaum muslimin akan merubah segala-galanya yang sebelum khilafah itu ada. Segala-galanya wujud dalam bentuk yang menakutkan dan mengerikan. Maka inilah keadaan sebelum Al-Mahdi muncul. Inilah dia fase keempat, fase di mana Islam tidak memimpin dunia. Dan Allah berjanji akan kembali menyerahkan kepemimpinan dunia kepada umat Islam. Dan pemimpinnya dalam hadis adalah Al-Mahdi.